Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'alif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Ramati Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 105. Mas'alatun minal altafi hudusul mawdu'ati al-wawiyati wa ya afiyatu minal isyarati wal misali wa aisaru wa ya alfazun jalatun ala ma'anin. Dalam Lutful Usul, Imam Syahriya Al-Ansari mengatakan mas'alatun minal altafi hudusul mawdu'ati al-wawiyati wa hiya afiyatu minal isyarati wal misali. Imam Syahriya Al-Ansari mengatakan salah satu rahmat Allah, salah satu kasih sayang Allah terhadap manusia, yaitu Allah menjadikan bahasa, Allah menjadikan bahasa. Ini termasuk salah satu belas kasih Allah terhadap manusia. Lalu dalam Riyatul Usul mengatakan qauluhu hudusul mawdu'ati al-wawiyati bi'ihdasillah ta'ala wa intila wazi'uha ghayruhu minal ibadi li'annahu al-khaliqu li'af'alihim wa fa'idatuha ayu abira kullu ahadin minan nasi amma fi nafsihi mimma yahtaju li ghairihi liyu'awanahu alaihi li'adami istiqlali bihi. Dalam Riyatul Usul mengatakan wa faidatuha, faedah
atau hikmah di balik Allah menciptakan bahasa sebab manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dengan manusia yang lain, yang sehingga dengan adanya bahasa manusia bisa mengucapkan apa yang diinginkan oleh hati sehingga manusia lain bisa untuk membantu. Inilah rahasia, inilah faedatuha, tujuan manusia bisa berbahasa. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia adalah makhluk Allah Ta'ala yang selalu membutuhkan dengan manusia lain, yang sehingga dengan adanya bahasa manusia bisa untuk mengucapkan lafaz sesuai dengan keinginan hati manusia, sehingga dengan bahasa manusia yang merupakan makhluk sosial bisa saling membantu. Liyu'awanahum, awana yu'awinu mu'awanatan, untuk saling menolong. Dengan bahasa Allah menciptakan bahasa tujuannya untuk saling menolong antara Zaid dengan Ali ataupun yang lain. Bahasa diciptakan untuk supaya saling menolong, tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain. Allah menciptakan bahasa tidak untuk saling bermusuhan, tetapi sebab manusia adalah makhluk sosial, maka membutuhkan bahasa untuk saling menolong. Inilah faedah tujuan Allah Ta'ala menciptakan bahasa. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan bahwa bahasa
bi'ihlasillah wa in ila wazi'uha ghairuhu minal ibadi. Dalam Royatul Usul mengatakan yang dimaksud hudusul mawdu'atil lughawiyah ay bi'ihdasillahi, Allah menciptakan bahasa. Wa in ila wazi'uha ghairuhu, walaupun ada satu kelompok yang mengatakan bahwa yang menciptakan bahasa bukan Allah Ta'ala. Dalam Royatul Usul mengatakan wa in ila, lafaz ini isyaratun mengenai masalah ini, adanya silang pendapat mengenai siapa yang menciptakan bahasa. Kelompok Asy'ariyah mengatakan yang menciptakan bahasa adalah Allah Ta'ala. Dalam Royatul Usul memunculkan lafaz wa in ila wazi'uha ghairuhu, walaupun ada satu pendapat yang mengatakan yang menciptakan bahasa bukan Allah. Ini isyaratun mengenai masalah ini, ada isyarah mengenai silang pendapat ulama mengenai siapa yang menciptakan bahasa. Dalam Jam'ul Jawami mengatakan bahwa kelompok Asy'ariyah memiliki pendapat bahwa yang menciptakan bahasa adalah Allah Ta'ala. Kelompok pertama ini atau kelompok Asy'ariyah ini memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini dalil kelompok pertama bahwa yang menciptakan bahasa adalah Allah Ta'ala, sesuai dalam Jam'ul Jawami yang mengatakan yang menciptakan bahasa adalah Allah Ta'ala. Hujjahnya, dalilnya adalah
wa allama akamal asma'a kullaha wa allama lan mulang saka Allah Adama Nabi Adam al asma'a ing pira-pira nama allama yu'allimu ta'liman allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman qi'laman mu'allaman wa huwa mu'allimun wa za'a mu'allamun alim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat yang kedua diwakili oleh kelompok Mu'tazilah mengatakan yang menciptakan bahasa yaitu istilahul qaumi, yang menciptakan bahasa adalah kelompok masyarakat. Lalu kelompok ini memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya adalah wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi. Ini dalil kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa yang pertama kali menciptakan bahasa adalah istilahul qaumi atau masyarakat. Dalilnya adalah wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumi Ayat ini mengatakan bahwa Rasul utusan Allah tidak diutus pada suatu kelompok kecuali utusan Allah menyesuaikan, menyamakan dengan bahasa masyarakat atau bahasa suatu masyarakat. Lalu muncul tahrijul furu' alal usul. Muncul pertanyaan mengenai Royatul Usul yang mengatakan wa in ila wa bi'uha ghairuhu. Dalam Royatul Usul lafaz ini isyaratun mengenai siapa yang pertama kali
menciptakan bahasa ulama terjadi silang pendapat. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul mengenai khilafiyah dalam Riyatul Usul. Mengenai hal ini, Imam Isnawi mengatakan mengenai khilafiyah ini muncul salah satu furu'iyah, yaitu apabila imam dalam jamaah imamnya lupa, lalu makmum pada waktu sunnah mengingatkan imam, makmum mengucapkan subhanallah. Pada waktu imam lupa, makmum sunnah untuk membaca tasbih atau membaca subhanallah. Mengenai hal ini, apabila pada waktu makmum membaca subhanallah dengan niat tambah atau niat i'lam, niat untuk mengingatkan imam, maka sholatnya batal. Sebab pada waktu makmum niat litambah, niat lil i'lam, lalu niatnya lil i'lam atau tambah, ini bisa merubah posisi Al-Quran, merubah bahasa tauqifi menjadi bahasa manusia, sehingga pada waktu subhanallah statusnya menjadi alamul adami, bahasa manusia, maka sholatnya makmum batal. Sebab dalam sholat tidak boleh mengucapkan alam manusia. Ini sesuai dalam kitab Mahali atau Nihayatul Mustad atau dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Mahali mengatakan, wa yusannu liman nabahu syai'un fi sholati atam bihi imami ala syahwin wa idni lidahilin ailil musta'zinin fituhuli wa inzarihi a'ma ayyaqa'a fi bi'rin masyalan ayyushabbiha. Lalu dalam Minhajul Qawim mengatakan, fa in ana zalika bi qasdi tafhim awil fathi awil i'lami aw atlaqa falam yaqsid syai'an batalat sholatuh.
li'anna urudul qarinati ahrajahu an mawdu'ihi minal qira'ati wa zikri ila an syayarahu min halamin nasi bihilafima lau qasyada al-qira'ata wahdaha aw zikra wahdahu aw ma'anah tafhim fa inna sholata la tabtulu li baqa'i ma ta'ammala bi ala mawdu'i dalam minhajul qawim mengatakan apabila makmum mengingatkan imam yang lupa lalu makmum niat liqasdi tambah atau lil i'lam maka sholatnya makmum bisa batal. Alasannya li'anna urudul qarinati ahrajahu an mawdu'ihi minal qira'ati wa zikri ila an syayarahu min alamin nas. Dengan sebab ada qarinah, dengan sebab niat liqasdi tambah awil i'lam, qarinah ini menjadikan status berubah menjadi alam adami yang semula adalah tauqifi akhirnya berubah posisi menjadi alam adami, alam manusia. Padahal dalam sholat tidak boleh ada alam manusia, sehingga dengan niat tambah awil i'lam maka statusnya menjadi alam adami atau bahasa manusia. Sehingga dalam masalah ini Imam Isnawi dalam kitab Tamhid atau dalam Mukhtasar Alai mengatakan mengenai tahrijul furu' alal usul. Dalam Mukhtasar Alai mengatakan mas'alatun qala Ibnu Fura wal jumhurul al-lughatu tauqifiyatun alamamah bil wahyi aw halqil aswati awil ilmi al-daruri wa usya ila asy'ari wa asyarul mu'tasilati istilahiyatun. Lalu dalam syuru'iyahnya mengatakan dalam syuru'iyahnya contohnya adalah
mengenai jamaah. Wa min furu'iyya dalam Muhtasar Alai mas'alatun dhahaba Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asy'ari ila anna luwati tauqifiyatun wa maknahu anna Allah ta'ala wa ta'ana wa waffaqana alaiha ay a'lamana biha wa dhahaba Abu Hasyim ila annaha istilahiyatun. Dalam Muhtasar Alai menjelaskan mengenai silang pendapat kelompok Ahlussunnah dengan Mu'tazilah mengenai siapa yang pertama kali menciptakan bahasa. Satu kelompok yang diwakili oleh Asy'ariyah mengatakan yang menciptakan bahasa adalah Allah Ta'ala. Lalu Abu Hasyim atau kelompok Mu'tazilah mengatakan yang menciptakan bahasa adalah istilahul qaum atau masyarakat. Ini sesuai dalam usul fiqh Jam'ul Jawami'. Lalu Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah supaya nampak jelas furu'iyah yang terbangun dari usul fiqh. Apakah bahasa tauqifiyatun atau istilahiyatun? Lalu beliau mengatakan wa min furu'iha idza ghalata al-imamu fanabbahahu al-ma'mumu biqauli subhanallah qasidan at-tanbiha fa'ad au tawaqqafa alaihi al-qira'ata faraddaha bihadzal qasdi au abbara al-muballighu qasidan at-tabligha wa nahwa dzalika fa inna sholatuhu tabtulu amma za'arahu ar-rafi'i fi babi syuruti sholati. Mengenai usul fiqh, apakah bahasa tauqifiyatun atau lughawiyatun? Mengenai usul fiqh ini muncul beberapa furu'iyah, salah satunya dalam masalah jamaah. Seandainya syahid yang statusnya makmum lalu mengetahui imamnya salah, lalu syahid sunnah mengucapkan subhanallah, maka seandainya syahid niat at-tanbih, niat i'lam, maka batal sholatnya. Sebab dalam Minhajul Qawim alasannya batal sebab
adanya qarinah yang memalingkan atau yang memindah dari bahasa tauqifi menuju bahasa istilahil qaum. Pada waktu syahid niat at-tambih, maka qarinah ini menjadikan subhanallah menjadi alam adami. Seperti dalam pembahasan majas dan hakikat. Pada waktu lafaz asyadun makna hakikat hayawanun naqi. Asyadun hayawanun muftarisun. Lalu seandainya ada qarinah yang memalingkan dari makna asal, maka makna hakikat hilang, pindah menjadi makna majas. Contoh, ra'aitu asyadan fil masjid. Dengan adanya qarinah fil masjid, maka makna hakikat asyadun, makna hakikat hayawanun mustarisun, maknanya hilang menjadi makna majas rajulun syuja'un. Sama dengan subhanallah. Pada waktu syahid mengucapkan subhanallah, lalu niat at-tambih, maka niat ini adalah qarinah yang menjadikan subhanallah berubah menjadi alam manusia, sehingga berdampak sholatnya batal, sebab dalam sholat tidak boleh memasukkan alam manusia. Ini sesuai dalam kitab Minhajul Qawim, li'anna urudul qarinati akhrajahu an mawdu'ihi minal qiraati wa zikri ila an syayarahu min alamin nasi. Li'anna urudul qarinah, dengan adanya qarinah yaitu niat litampihil imam atau lil i'lamil imam, ahrajahu an mawdu'ihi. Qarinah ini menghilangkan dari status tauqifi menuju status alam adami, ila an syayarahu min alamin nas. Inilah salah satu furu'iyah mengenai silang pendapat bahasa apakah tauqifi ataukah lughawi. Lalu salah satu furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi supaya jendela ilmiah nampak jelas, melalui jendela ilmiah ini nampak jelas
Furu'iyah yang terbangun dari usul fiqh, Imam Isnawi menampilkan contoh talbiyah. Boleh tidak talbiyah dengan bahasa selain bahasa Arab. Semisal talbiyah dengan bahasa Indonesia. Inilah beberapa furu'iyah yang ditampilkan dalam kitab Mukhtasar Alai dan juga kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi. Lalu dalam Lughul Ushul mengatakan wahia afyatu minal isyarati wal misali. Bahasa lebih faedah, lebih manfaat dalam hati daripada misali, daripada isyarah wal misal, daripada isyarah dan gambar. Sebab isyarah dalam Ghayatul Ushul mengatakan sebab faedahnya isyarah hanya pada al-mawjud, sesuatu yang wujud. Sedangkan bahasa ini lebih umum daripada al-mawjud. Bahasa bisa digunakan dalam al-mawjud wal ma'lum. Sehingga dalam Lughul Ushul mengatakan wahia afyatu minal isyarati wal misali. Qauluhu afyatu minal isyarati wal misal ay asyakli li'annaha ta'ummu al-mawjuda wal ma'lum wa huma yahusyani al-mawjud al-mahsus. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhamma. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.